kayak aneh. Kamu nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Afni Jazia, akhiran 40 dari kelas A angkatan 23. Sebelum mulai, izinkan saya untuk menjelaskan perbedaan dari belajar dan pembelajaran. Apa perbedaan belajar dan pembelajaran? Belajar merupakan aktivitas ke arah perubahan tingkah laku melalui interaksi aktif individu terhadap lingkungan. Sedangkan pembelajaran merupakan penyediaan sistem lingkungan yang mengakibatkan terjadinya proses belajar pada diri siswa. Terdapat 5 teori belajar pembelajaran yang harus kita ketahui. Yang pertama, teori deskriptif dan perspektif. Yang kedua, teori belajar behavioristik. Yang ketiga, teori belajar kognitistik. Yang keempat, teori belajar humanistik. Dan yang kelima, teori belajar konstruktivistik. Mari kita beralih ke teori pertama, yaitu teori deskriptif dan perspektif. Teori belajar deskriptif adalah teori yang menjelaskan tujuan dari proses belajar, sedangkan teori pembelajaran perspektif adalah teori yang mengutamakan tujuan optimal dari metode pembelajaran. Teori pembelajaran yang kedua, yaitu teori belajar behavioristik. Pada tahun 1996, halaman 3-9, Imron mengemukakan bahwa teori behavioristik belajar adalah suatu kontrol instrumental yang berasal dari lingkungan. Pendidik mengkondisikan sedemikian rupa sehingga pembelajar mau belajar. Tujuan dari teori behavioristik. Pada teori ini, seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Menurut teori ini, yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Tokoh-tokoh teori behavioristik. Yang pertama ada Pavlov, yang kedua ada Guthrie, yang ketiga Watson, yang keempat Skinner, dan yang kelima Thorndike. Teori pembelajaran yang ketiga, yaitu teori belajar kognitistik. Kerangka konseptual dalam psikologi yang menekankan peran proses kognitif dalam pembelajaran. Teori ini menganggap bahwa individu memproses informasi dan merancang makna dari pengalaman mereka sebagai bagian dari proses pembelajaran. Prinsip dasar dan tujuan teori belajar kognitif. Yang pertama, belajar adalah proses interaksional untuk memperoleh pemahaman baru atau mengubah struktur kognitif. Yang kedua, tujuan utama teori ini adalah membantu guru memahami muridnya dengan baik dan efektif. Yang ketiga, psikologi kognitif mengembangkan sistem psikologis yang berguna dalam pendidikan anak-anak dan pemuda. Yang keempat, konstruksi prinsip-prinsip belajar secara ilmiah untuk hasil yang produktif di kelas. Dan yang kelima, teori ini menjelaskan bagaimana pemahaman atas diri dan lingkungan mempengaruhi perilaku dan mencapai tujuan individu. Teori belajar kognitif ensemble dikenal sebagai teori belajar bermakna, berfokus pada proses mengaitkan informasi baru dengan konsep-konsep yang sudah ada dalam pikiran seseorang. Dengan pembelajaran bermakna, pengetahuan yang diperoleh memiliki daya tahan yang lebih lama, membuat pembelajaran di sekolah menjadi lebih efektif dan efisien daripada hanya mengandalkan hafalan. Teori pembelajaran yang keempat, yaitu teori belajar humanistik. Teori humanistik ini adalah sebuah teori belajar yang mengutamakan pada proses belajar, bukan pada hasil belajar. Teori pembelajaran yang kelima, yaitu teori belajar konstruktivistik. Teori belajar konstruktivistik mengakui bahwa peserta didik akan dapat menginterpretasikan informasi ke dalam pikirannya.
hanya pada konteks pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri, pada kebutuhan, latar belakang, dan minatnya. Tokoh-tokoh teori belajar konstruktivistik. Yang pertama, Jean Piaget menyebutkan bahwa penekanan teori konstruktivisme pada proses adalah untuk menemukan teori atau pengetahuan yang dibangun dari realitas di kenyataan. Yang kedua, Vygotsky. Peserta didik dalam mengkonstruksi suatu konsep perlu memperhatikan suatu lingkungan sosial. Dua konsep penting menurut Vygotsky. Yang pertama, Zone of Proximal Development atau ZPD. Yang kedua, Scaffolding. Sekian, terima kasih. Bye bye.